hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita akan mulai dari awal. Kita katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka. Oh, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Oh, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Kita mau sambung ujian kita. Kita mau katakan Allah itu baik, Allah itu baik bagi dia buat saya. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik kuasanya. God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik kuasanya. Sekali lagi, God is so good, God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Balik oleh nama Tuhan. Dipersilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Pada saat ini kita akan menyembah Tuhan secara bersama-sama. Karena bukan dengan kekuatan kita bisa hadir di tempat ini. Karena bukan dengan kuat gagah kita boleh beribadah datang kepadanya. Kita mau menyembah Tuhan. Sebab kita tidak mampu sendiri. Bahwa Tuhanlah kuat kita. Tuhanlah kekuatan kita yang menopang kita dalam setiap keadaan. Kita mau mengangkat pujian ini. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Bukan
pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kita akan pujian ini dari awal. Kita katakan bukan dengan kekuatan, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, katakan Engkaulah kuatku. Engkaulah kuatku yang menopang. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri, kita katakan pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari kita menyembah Tuhan kita bersama-sama. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami menyembah-Mu ya Tuhan sebagai Allah kami yang hidup. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, Engkaulah Tuhan batu perlindungan kami ya Tuhan. Kami sadar kami tidak mampu, tapi Engkau melayakkan kami, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh datang menyembah-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan adalah kami yang patut dipuji, ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hanya Engkau yang patut kami puji, ditinggikan dan dimuliakan ya Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Sekali lagi kita akan pada bagian refnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, bahwa pertolongan kita dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi ya Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidup. Kaulah harapan dalam hidup kami ya Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang hidup, Allah yang adalah pengharapan hidup kami. Oleh karena Engkau berikan itu pada kami, umat-Mu yang Kau kasihi.
Sebab itu kami memuji dan memuliakan Kau. Dan tiba saatnya kami mau belajar dari Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikanlah hikmat surgawi untuk kami mengerti kebenaran firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, dan juga setiap jemaat-Mu yang hadir. Kami semua diberkati. Bersabdalah ya Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari kitab Yesaya pasal 12. Yesaya pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Itulah yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini. Yesaya pasal 12 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6, saya membaca ayat yang bernomor ganjil, jemaat Tuhan membaca ayat yang bernomor genap. Perikopnya nyanyian syukur atas keselamatan. Pada waktu itu engkau akan berkata, Aku mau bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku, tetapi murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita bersama-sama diberikan kesempatan untuk membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca Yesaya pasalnya yang ke-8, mulai ayat 23 sampai pasal 9 ayat seterusnya, secara khusus sampai ayatnya yang ke-6, itulah nubuatan tentang kehadiran Mesias, Anak Allah, yang disampaikan Tuhan kepada Yesaya untuk disampaikan kepada umatnya. Kemudian juga dalam pasalnya yang ke-11, itu juga berbicara tentang Mesias yang disebut oleh Yesaya adalah Raja Damai. Satu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan roh Tuhan ada padanya. Dan ini disampaikan oleh Yesaya pada waktu umat Tuhan ada di dalam pembuangan. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesaya pasal 12 ini itu merupakan satu lantunan puji-pujian terkait dengan kemuliaan atau doksologi bagi Tuhan Allah. Allah yang murka karena dosa umatnya. Jadi setiap dosa itu pasti akan dihukum oleh Allah. Siapapun yang melakukannya, termasuk umat pilihan Tuhan atau biji mata Tuhan, mereka pun tetap dihukum oleh Tuhan. Allah juga yang akan menyelamatkan mereka, dan Allah juga yang akan menghibur mereka. Sekalipun Allah murka terhadap umatnya, Allah juga yang akan memulihkan kehidupan mereka. Puji-pujian ini dinaikkan meskipun hukuman tetap atau telah diberikan. Ibu, Bapak, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, dari bagian ini kita belajar bagaimana Yesaya mengajar kepada umat Tuhan, sekalipun Tuhan marah, sekalipun Tuhan murka kepada mereka,
tetapi Dia adalah Allah yang tetap layak dipuji, tetap layak diagungkan. Jadi bukan hanya memuji Tuhan tatkala situasi baik, tatkala kondisinya nyaman, semua serba enak, semua serba berjalan dengan baik. Tapi dalam kondisi yang sesulit apapun, sekalipun umat Tuhan mengalami hukuman yang datangnya dari Tuhan, mereka harus tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena Allah itu baik adanya. Jadi jangan memahami kebaikan Allah kalau apa yang saya minta Allah turuti. Kalau yang saya doakan Allah kabulkan, baru kita mengatakan Tuhan itu baik. Tapi apakah tatkala Tuhan menghukum saya yang kedapatan bersalah dan kedapatan berdosa, kita katakan Tuhan tidak baik? Tidak, Bapak Ibu. Justru Allah menghukum dosa itu menunjukkan kebaikan Tuhan. Kalau Allah tidak menghukum dosa, berarti Allah itu tidak baik. Berarti Dia bukan Allah yang Maha Kudus. Karena kekudusan Allah itu tidak bisa kompromi dengan apa yang namanya dosa. Oleh sebab itu Yesaya mengajak umat Tuhan tetap memuji Tuhan sekalipun murka Tuhan atau hukuman Tuhan sudah ditimpahkan kepada mereka dan mereka harus masuk ke dalam pembuangan. Yesaya pasal 12, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Kristus, ini bisa dibagi dalam dua kategori atau dalam dua bagian. Jadi ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga itu berisi satu puji-pujian yang sifatnya eksklusif, artinya umat Tuhan. Umat Tuhan diajak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Seperti tadi yang saya katakan bahwa dalam pasal 8 ayat 23 sampai pasal 9 ayat yang ke-6 itu berbicara tentang kehadiran Mesias yang akan membebaskan umatnya dari perbudakan. Kemudian juga dilanjutkan dalam pasalnya yang ke-11 berbicara tentang kehadiran Raja Damai dari tunas Isai. Bahwa Allah akan hadir untuk membebaskan umatnya dari belenggu atau penjajahan. Memang pada waktu itu umat Tuhan ada dalam penjajahan atau mereka ada dalam pembuangan. Tetapi yang Tuhan maksud di sini adalah pembebasan bukan dalam pengertian perbudakan mereka yang mereka alami. Walaupun nyatanya nanti mereka akan dibawa kembali ke tanah perjanjian, tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan di sini itu adalah perbudakan lepas dari kuasa dosa. Mari kita melihat bagian yang pertama, pujian kalangan umat Tuhan. Dikatakan, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan kata aku, saya garis bawahi. Nanti saya akan jelaskan di bagian yang berikutnya. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Apa yang menjadi alasan Yesaya mengatakan ini kepada umat Tuhan? Supaya mereka memuji Tuhan, menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Ada dua hal. Yang pertama, oleh karena engkau telah murka terhadap aku. Oleh karena engkau telah menghukum aku. Yesaya berdiri di hadapan Tuhan, mewakili umat Tuhan. Mewakili umat Tuhan. Oleh karena engkau telah murka terhadap aku, dosa harus dihukum. Justru dengan Allah menghukum dosa, disitulah nampak kekudusan Allah sekaligus keadilan Allah berlaku. Kalau Allah tidak menghukum dosa, maka Dia bukanlah Allah yang adil, maka Dia juga bukan Allah yang maha kudus. Tetapi justru dengan penghukuman yang Allah berikan, itu menunjukkan keadilan Allah dan kemahakudusan Allah atau kemahasucian Allah ditegakkan. Tetapi Dia bukan hanya Allah yang menghukum dosa, tetapi Dia juga adalah Allah yang menghibur aku, yang menghibur umatnya, yang menyembuhkan saat penderitaan-penderitaan yang dihadapi atau yang dialami oleh umatnya setelah mereka mengalami dosa. Setelah mereka dihukum oleh Allah, Tuhan memulihkan mereka.
Ibu bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pemazmur pun juga mengatakan bahwa Allah menghukum, tetapi Dia juga yang memulihkan, Dia juga yang menyembuhkan. Yang berikutnya Bapak Ibu, mengapa umat Tuhan memuji Tuhan? Sekalipun dalam kondisi bahwa mereka harus ada dalam pembuangan, mereka harus dihukum oleh Allah. Dalam pasal 12 ayatnya yang kedua dikatakan atau dimulai dengan kata sungguh. Atau lihatlah, perhatikanlah baik-baik apa yang sedang Allah kerjakan atas umatnya. Yesaya mengatakan Allah itu keselamatanku. Sungguh Allah itu adalah keselamatanku. Di situ mempergunakan kata Allah, kalau dalam bahasa kita dicetak dalam huruf besarnya hanya huruf A, kemudian Allah. Itu Allah dalam pengertian secara umum Bapak Ibu, atau El, atau Elohim. Allah adalah keselamatanku, tetapi dalam bagian berikutnya dikatakan Tuhan Allah telah menjadi keselamatanku. Dan ini sangat menarik kalau kita perhatikan di dalam terjemahan bahasa Indonesia, kata Tuhan dan Allah itu dicetak huruf besar semua. Biasanya yang secara umum kita banyak menemukan Tuhan dicetak huruf besar semua, Allah hanya huruf A-nya saja yang besar, kemudian yang lainnya kecil. Tetapi kita melihat di sini dikatakan sebab Tuhan Allah itu, Dia telah menjadi keselamatanku. Nah, yang pertama, Yesaya mengatakan Allah itu keselamatanku. Bahwa hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia, tidak ada yang lain. Tidak ada usaha manusia untuk bisa selamat dari hukuman dosa, dari murka Allah. Apakah itu ibadah, kebaikan, kebajikan dan sebagainya, itu tidak mungkin menyelamatkan manusia berdosa. Tetapi kemudian Yesaya membawa umat Tuhan pada satu hal yang spesifikasi, bahwa Allah di situ dalam pengertian bukan Elohim secara umum, tetapi Tuhan Allah yang sudah memperkenalkan kepada nenek moyang mereka. Yang disembah oleh nenek moyang mereka, itulah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan juga yang sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Pada waktu di semak belukar yang keluar api, tetapi semak belukar itu tidak terbakar. Dan pada waktu terjadi dialog antara Tuhan Allah dengan Musa, sampai pada satu kalimat Musa bertanya, jika orang Israel bertanya tentang namamu, jika orang Israel bertanya tentang namamu, apa yang harus aku jawab? Tuhan mengatakan, aku adalah aku. Aye eser aye, itu dalam bahasa Ibrani-nya Bapak Ibu. Kalau dalam bahasa Yunani-nya itu ego emi. Aku adalah aku. Itu nama Tuhan yang ditulis dalam 4 huruf konsonan. YHWH. YHWH. Itu inisial yang diberikan Musa kepada pribadi yang memperkenalkan dirinya pada waktu dia bertanya, siapakah namamu? Aye eser aye. YHWH, 4 tetragram Bapak Ibu. Oleh sebab itu mengapa orang Yahudi kalau menemukan dalam kitab mereka YHWH ini, mereka selalu tidak berani membaca dan mengganti dengan kata Adonai. Artinya bahwa Allah itu keselamatanku, hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Memang hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Tetapi Allah yang sudah memperkenalkan diri kepada Musa dan yang disembah oleh nenek moyang mereka, Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah itu. Jadi jangan salah Allah. Jangan berharap kepada Allah yang salah. Tetapi Allah yang dimaksudkan itu adalah Allah yang sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa, Abraham, Ishak dan Yakub. Itulah Allah yang dimaksudkan. Dan kemudian dalam ayatnya yang ketiga, pasalnya yang ke-12, maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Dari mata air keselamatan.
Apa yang dimaksudkan oleh Yesaya? Dari mata air keselamatan. Mungkin di tempat inilah satu-satunya kalimat yang menyebutkan mata air keselamatan. Lalu apa atau siapa yang dimaksudkan di dalam ayatnya yang ketiga, mata air keselamatan? Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita buka Yohanes pasal 14. Di layar ada tertera itu ya. Yohanes pasalnya yang keempat. Satu kisah di mana terjadi percakapan antara Tuhan Yesus dengan seorang perempuan di sumur Yakub. Tapi kita masuk dalam ayatnya yang ke-13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, maksudnya airnya yang sumur Yakub itu yang sedang ditimba itu, ia akan haus lagi. Nah, Bapak Ibu perhatikan, air yang secara nyata dilihat yang ditimba itu, Tuhan Yesus mengatakan, siapa yang minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi perhatikan ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Kuberikan. Artinya Yesus bicara kepada perempuan ini, air yang akan aku berikan. Berarti menunjuk kepada dirinya, yang akan aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus, sampai kapan Bapak Ibu? Selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya, akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Nah, jadi Bapak Ibu perhatikan, sekarang lebih spesifik lagi merujuk. Pertama disebutkan Allah adalah keselamatanku. Kemudian Tuhan Allah telah menjadi keselamatanku. Kemudian disebutkan mata air keselamatan yang kita bisa mengerti dalam Yohanes pasal 4 ini. Itulah Yesus sendiri. Jadi yang dinubuatkan oleh Yesaya, baik dalam pasal 9, baik dalam pasalnya yang ke-11, itu berbicara tentang Yesus Kristus. Bukankah Yesaya pasal 9 itu selalu kita baca dalam suasana Natal. Terutama ayatnya yang kelima. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tapi menariknya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan baik-baik ayatnya yang kelima ya. Dikatakan seorang anak telah lahir. Apakah Yesus sudah lahir dalam wujud kemanusiaan? Belum. Karena ini peristiwa sekitar 600 tahun sebelum kedatangan Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan. Apakah putra itu telah diberikan? Belum Bapak Ibu. Nanti wujudnya 600 tahun ke depan baru diberikan. Tetapi Yesaya menuliskan kata telah. Berarti penggenapan Allah itu begitu nyata dalam umat Tuhan. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan manusia. Dan Allah itu adalah Tuhan yang memperkenalkan diri kepada Musa dan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Dan keselamatan itu, itulah disebut dengan mata air keselamatan yang dijelaskan oleh Yohanes. Akan kuberikan kepadanya. Dan itu merujuk lebih spesifik lagi kepada pribadi Yesus Kristus. Jadi artinya Bapak Ibu, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Titik. Dalam hal ini kita tidak bisa kompromi dan toleransi. Kita boleh toleransi kepada umat lain beragama Bapak Ibu. Menghargai mereka dalam hal ibadah, menjalankan ibadah, mau bangun rumah ibadah, kita hargai, kita hormati mereka. Tetapi terkait dengan keselamatan, kita tidak bisa kompromi. Keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama, tidak ada seorang pun yang diselamatkan, kecuali melalui Yesus Kristus. Yang berikutnya, yang kedua, bisa dibantu? Ya,
Nah, yang kedua, pujian yang bersifat inklusif. Artinya bahwa ditujukan kepada bangsa-bangsa lain. Yang tadi bersifat eksklusif untuk umat Tuhan, tapi yang kedua, ayat 4 sampai ayatnya yang ke-6 itu bersifat inklusif, Bapak Ibu. Nah, perhatikan di situ katakan, kamu akan berkata. Tadi saya sudah ingatkan kepada Bapak Ibu bahwa di pertama tadi aku bersyukur. Kemudian yang kedua, kamu akan berkata. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa dalam bagian ini umat Tuhan yang menerima janji keselamatan dan yang pasti diselamatkan, sekarang mereka dituntut sebuah tanggung jawab. Kamu akan berkata. Berkata kepada siapa? Dunia ini. Kepada bangsa-bangsa ini. Kamu harus berkata kepada mereka. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggilan namanya. Bahwa umat Tuhan harus memperkenalkan Tuhan, YHWH. Karena ini adalah Allahnya Israel. Jadi semua bangsa-bangsa kafir yang hidup di sekitar bangsa Israel, kalau mereka mendengar nama ini, mereka sudah tahu. Ini Tuhannya orang Israel. Sama halnya Bapak Ibu, kalau seandainya saya contohkan ya, saya memberi sambutan kepada Bapak Ibu semua yang notabene dari latar belakang yang berbeda-beda. Beda suku, agama, dan sebagainya. Saya mengatakan begini, Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang Maha Esa. Tentunya Bapak Ibu yang berlatar belakang agama yang berbeda, punya konsep pasti berbeda. Tuhan yang Maha Esa menurut saya sebagai orang Islam itu seperti ini. Tuhan yang Maha Esa menurut saya orang Kristen seperti ini. Tuhan yang Maha Esa menurut saya orang Buddha seperti gini, orang Hindu seperti begini. Karena saya mengucapkan Tuhan yang Maha Esa. Tapi kalau saya mengatakan ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semua yang beragama lain pasti tahu, ini Tuhannya orang Kristen. Betul Bapak Ibu? Mari kita belajar memperkenalkan Tuhan kita supaya mereka pun juga bisa memanggil nama Tuhan dan mereka akan diselamatkan. Mari kita belajar membiasakan Bapak Ibu, kita para orang-orang yang diberikan kesempatan selaku pimpinan suatu lembaga, institusi atau pejabat negara, kalau mereka saja kadang-kadang bisa dalam sambutan menyebut nabinya, Baginda. Kenapa kita tidak berani menyebut Tuhan Yesus? Ini satu kesempatan yang Allah berikan untuk kita bisa menyaksikan itu kepada bangsa-bangsa. Dan kamu akan berkata. Dan katakanlah itu, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bahwa hanya Dia yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Perbuatannya yang mulia, baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Kita yang sudah tahu, dan Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita selaku umatnya, maka kitalah yang harus memberitahukan kepada bangsa-bangsa, kepada dunia ini. Next. Ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus dalam poin atau ayatnya yang ke-6. Mari saya mengajak Bapak Ibu coba memperhatikan ayatnya yang ke-6 di dalam Yesaya pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-6. Berserulah dan bersorak-sorailah hai penduduk Sion. Ini mengarah kepada umat Tuhan. Dikatakan begini. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Perhatikan Bapak Ibu. Yang Maha Kudus, Allah Israel. Yang transenden Bapak Ibu. Yang ada nun jauh di atas sana. Yang tidak mungkin dicapai oleh usaha manusia apapun.
Karena dia maha segalanya Bapak Ibu. Tetapi Yesaya mengatakan, dia di tengah-tengah kamu. Imanen, dia hadir. Apa yang mau Yesaya sampaikan? Bahwa Allah yang maha kudus, maha mulia, yang transenden, yang duduk di atas tahtanya yang maha kudus, yang nun jauh di sana. Tetapi dia sekarang sudah hadir di tengah-tengah umatnya. Berarti Allah yang maha kudus, Allah yang maha suci, dia hadir ke dalam dunia. Allah menjadi manusia. Bukan persoalan yang sulit, karena dia maha kuasa, dia El Shaddai, Allahu Akbar. Dia bisa melakukan itu. Tetapi kalau manusia mau menjadi Allah, itu mustahil Bapak Ibu. Tapi Allah menjadi manusia, itu bukan perkara yang sulit bagi Allah. Karena Allah yang transenden tidak mungkin bisa dikenal oleh manusia berdosa. Manusia dalam segala keterbatasannya bisa mengenal Allah. Tidak mungkin Bapak Ibu. Kalau Allah sendiri yang tidak memperkenalkan dirinya kepada manusia. Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Makanya agama Kristen satu sisi disebut dengan agama penyataan Bapak Ibu. Karena manusia hanya bisa mengenal Allah yang maha suci, yang maha kudus, yang maha mulia. Kalau Allah tidak memperkenalkan dirinya, dia tidak akan pernah bisa dikenal. Tetapi karena dia memperkenalkan dirinya, sehingga manusia bisa mengenalnya. Saya mengajak Bapak Ibu melihat ada dua bagian firman Tuhan. Lukas pasalnya yang pertama. Ini udah suasana Natal nih Bapak Ibu. Lukas pasal pertama ayat 31 sampai 35. Perhatikan baik-baik. Pada waktu malaikat menemui Maria, menyampaikan satu berita kepada Maria. Dikatakan begini, Lukas pasal 1 ayat 31 sampai 35. Sesungguhnya engkau, Maria, akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Dan ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu. Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Aku belum bersuami kok aku hamil, anaknya sudah jelas kelaminnya laki-laki dan namanya pun juga nggak boleh diubah. Datang dari Tuhan, namanya harus Yesus. Saya masih perawan, saya belum menikah. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu satu pertanyaan yang logis Bapak Ibu. Yang disampaikan Maria kepada malaikat itu. Tapi apa jawab malaikat itu? Ayat 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Ini bikin Maria tambah pening Bapak Ibu. Bagaimana aku menerima Roh Kudus? Bagaimana aku menerima Roh Allah? Aku bukan nabi, aku bukan utusan Tuhan. Karena hanya orang-orang tertentu yang diurapi oleh Tuhan yang menerima Roh Tuhan ada padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Dan anak itu kudus, dia adalah anak Allah. Dan inilah yang digambarkan oleh Yesaya, Allah yang transenden, tetapi Allah itu juga yang hadir di tengah-tengah umatnya. Jadi yang datang ke dalam dunia itu adalah Allah yang menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 1 Bapak Ibu, ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kemudian masuk ayatnya yang ke-14, firman itu menjadi manusia.
Allah menjadi manusia, Allah yang transenden menjadi manusia imanen, hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, Bapak Ibu. Agak macet. Tolong, Mas. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita masuk dalam sebuah kesimpulan. Perhatikan baik-baik kalimat ini. Tuhan atau Yahweh, Bapak Ibu, Yahweh, Allah yang Maha Kudus, yang transenden, hadir di tengah-tengah dunia imanen dalam wujud manusia Yesus Kristus untuk menyelamatkan umatnya dari dosa dan kebinasaan. Nah, di sini ada dua hal yang mau saya tekankan, Bapak Ibu. Pada waktu Musa bertanya kepada Tuhan, siapakah namamu jika orang Israel bertanya? Pribadi yang ada di tengah-tengah api itu mengatakan, aku adalah aku, aye eser aye. Dalam bahasa Yunaninya, ego emi. Nah, nanti kalau Bapak Ibu baca Yohanes pasal 8 ayat 58, Yohanes pasal 8 ayat 58, Yesus menyatakan satu statement begini, sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Nah, aku telah ada, Bapak Ibu, itu diterjemahkan dalam bahasa Yunani itu adalah ego emi atau aye eser aye. Jadi Yesus pada ayatnya yang ke-58 dia mengatakan, sebelum Abraham jadi, aye eser aye. Makanya dalam respon berikutnya Bapak Ibu, orang Yahudi begitu marah karena Yesus menyamakan dirinya dengan pribadi yang memperkenalkan diri kepada Musa. Bapak Ibu bisa nangkap di sini? Nah, sehingga saya simpulkan Bapak Ibu, pribadi yang ada di semak belukar yang terbakar, yang ditanya oleh Musa, jikalau orang Israel tanya namamu, siapakah? Dan suara yang mengatakan aye eser aye, atau diterjemahkan ego emi, itulah Yesus sendiri. Jadi yang disebut dengan atau inisial YHWH atau yang sering kita ucapkan kata Yahweh, Yahweh itulah Yesus sendiri yang Allah menjadi umat, yang menjadi manusia. Itu pertama. Dan yang kedua, Bapak Ibu perhatikan. Allah dalam wujud manusia Yesus Kristus datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, Allah datang untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Atau Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia berkarya untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari kebinasaan. Dan ini yang sering disalah mengerti dan yang sering dimanipulasi termasuk oleh para pendeta, para hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu. Saya mengatakan Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk menyembuhkan dirimu yang sakit. Apakah itu sakit kanker, sakit leukemia, sakit yang berat-berat. Saya katakan tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Yesus mati di atas kayu salib untuk menolong kau keluar dari resesi, dari masalah ekonomi. Tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Yesus mati di atas kayu salib untuk menolong supaya karirmu semakin baik dan semakin menanjak. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Tidak ada hubungannya, Bapak Ibu. Dan ini salah dimengerti, Bapak Ibu. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menyembuhkan tubuh kita yang sakit secara fisik, Bapak Ibu. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menolong kita dari resesi masalah ekonomi, Bapak Ibu. Yesus mati di atas kayu salib bukan untuk menolong karir kita yang tidak pernah naik-naik, Bapak. Tidak ada. Tapi Yesus mati menyelesaikan persoalan yang terbesar, itulah dosa dan kebinasaan, supaya engkau jangan dimurahi Allah dan supaya engkau diselamatkan oleh Allah. Inilah makna kenapa Allah menjadi manusia.
Jadi jangan Bapak Ibu kecewa kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mengalami sakit penyakit, Allah tidak sembuhkan, kemudian Bapak Ibu harus mengalami kematian. Jangan dipersoalkan asal Bapak Ibu sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Keselamatan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar sakit penyakit yang mungkin 5-10 tahun Bapak Ibu harus alami itu. Dan Bapak Ibu mati, penyakit selesai, tapi Bapak Ibu akan menikmati kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama Allah. Jangan Bapak Ibu kecewa oleh karena apa? Oleh karena kita mengalami ekonomi yang sulit. Selalu sulit Tuhan. Walaupun kita dalam keterbatasan apapun secara ekonomi, tetapi kita sudah mengalami karya Kristus di dalam kehidupan kita. Itu jauh lebih baik. Bukankah di dalam Alkitab Bapak Ibu, ada orang-orang yang mengasihi Tuhan secara ekonomi sulit. Pernah baca kisah Lazarus? Makan aja harus dari remah-remahnya orang kaya. Boroknya dijilat sama anjing, untuk ngusir anjing aja nggak sanggup Bapak Ibu. Untungnya Norita tidak ambil bagian Bapak Ibu. Dan apakah tatkala kita mengikut Tuhan, karir kita tidak naik dan kondisinya seperti itu terus Bapak Ibu. Akhirnya kita kecewa kepada Tuhan, percuma saya melayani, percuma saya begini-begini. Toh Tuhan tidak mau dengar. Terlalu picik Bapak Ibu kita menilai keselamatan, kebaikan Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita melayani. Hanya kita kaitkan dengan karir kita yang tidak terlalu membaik Bapak Ibu. Karena persoalan yang besar yang Allah sudah kerjakan, itulah menyelesaikan dosa manusia. Supaya manusia jangan dimurkai Allah. Supaya manusia jangan binasa. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Yohanes 3 ayat 16. Hafal semua ya? Nah oke. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, apa Bapak Ibu? Tidak mengalami resesi ekonomi, tidak mengalami sakit penyakit, selalu menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Betulkah seperti itu? Tidak. Supaya kau percaya dan memperoleh apa? Hidup yang kekal, hidup yang kekal. Oleh sebab itu Bapak Ibu, makanya kenapa dalam Yohanes pasal 10 ayat 10 mengatakan bahwa aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala apa? Kelimpahan. Ini kelimpahan ini lebih dari sekedar materi Bapak Ibu. Kelimpahan ini lebih dari sekedar sakit penyakit kita dipulihkan. Kelimpahan ini lebih daripada sekedar karir kita yang mungkin nggak menanjak atau bagaimana. Lebih dari itu semua Bapak Ibu. Lebih dari semua. Oleh sebab itu kita sungguh bersyukur Bapak Ibu. Kita sungguh berterima kasih kepada Tuhan. Oleh sebab itu layakkah kita memuji Tuhan. Jadi kalau suatu saat dalam perjalanan hidup kita salah Bapak Ibu, kita gagal, Tuhan menghukum kita. Jangan marah sama Tuhan, karena itu Tuhan mengasihi kita. Dia ingin menyatakan keadilannya. Kamu salah ya harus dihukum. Kamu berdosa, aku menghukum engkau. Inilah bukti bahwa aku menyatakan kemahasucianku. Makanya Bapak Ibu, pada waktu Tuhan Yesus tergantung di atas kayu salib, hanya 7 kali dia bicara. Hanya 7 kali dia bicara. Dan 7 kali dia bicara Bapak Ibu, ini sering disebut dengan 7 perkataan salib. Hanya 1 kalimat yang dia ucapkan dengan berteriak Bapak Ibu. Yang lainnya itu dia hanya biasa. Ibu, ini anakmu. Aku haus, sudah selesai. Bapak ampunilah mereka. Diucapkan biasa Bapak Ibu. Tapi ada 1 kalimat yang diucapkan dengan berteriak. Itulah dia mengatakan, Eli, Eli, lama sabaktani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Dan inilah yang dipertanyakan oleh Bapak Gereja. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah Bapak Ibu?
Apa jawaban kita dari pertanyaan itu? Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Tapi ada satu kalimat yang bijak Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini. Bagaimana mungkin Allah meninggalkan Allah? Kalimat itu mengatakan begini, Yesus rela ditinggalkan Allah Bapa untuk sementara waktu, supaya Bapak, Ibu, dan saya jangan ditinggalkan Allah Bapa selama-lamanya. Karena Yesus dijadikan berdosa, menanggung dosa, pada waktu itu Allah Bapa harus menarik diri Bapak Ibu. Sekalipun itu anaknya yang tunggal, tapi karena dijadikan dosa, dia Allah pribadi yang kudus, dia harus tinggalkan anaknya. Dan pada saat itulah Yesus selaku anak Allah, dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kalimat bijak itu saya setuju Bapak. Mungkin Bapak mau mengatakan kepada Yesus, aku tinggalkan engkau untuk sementara waktu, supaya umatmu, tebusanmu itu tidak akan aku tinggalkan selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala pujian, syukur, hormat hanya bagimu, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah yang sudah memperkenalkan dirinya kepada Musa, dan Allah itu juga sudah menyatakan dirinya dalam wujud kemanusiaan, Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang menjadi manusia. Engkau Allah yang sudah berkarya untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan kebinasaan. Oleh sebab itu kami memuji, memuliakan, dan mengagungkan Engkau, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kami bersyukur oleh keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Persoalan terbesar dalam hidup kami selaku manusia berdosa, Tuhan sudah selesaikan, Tuhan sudah selesaikan. Bahkan Tuhan memberikan jaminan akan masa depan, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, ya Bapa, kami percaya, masalah-masalah yang lain itu adalah masalah-masalah kecil yang Allah akan selesaikan menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Tuhan tolonglah kami, supaya kami jangan kecewa terhadap-Mu Tuhan. Tatkala kami berdoa, kami memohon, Tuhan tidak menjawab sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kami atau kemauan kami. Tuhan ampunilah kami, jikalau kami salah menilai kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami memuji dan memuliakan Engkau dan selalu mengagungkan Engkau. Oleh karena Engkau adalah Tuhan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberkati hamba-Mu dan Engkau juga sudah memberkati seluruh jemaat-Mu GMII Korintus Rafflesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini untuk kita semua, biarlah boleh berbuah dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan pada saat ini kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan berikan persembahan kita. Dan bagi yang mengikuti dari rumah, boleh ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Dan sebelum itu, sebelum memberikan persembahan, kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga Tuhan, terima kasih karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh baru saja mendengarkan firman Tuhan. Disampaikan hamba-Nya, biarlah firman-Mu boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan boleh berbuah, sehingga kami boleh menceritakan kebaikan-Mu ya Tuhan kepada bangsa-bangsa dan setiap orang. Pada saat ini Tuhan, kami akan memberikan yang terbaik, kami akan memberikan persembahan. Dalam persembahan ini boleh membantu dalam pelayanan-Mu di tempat ini, sinode maupun misi yang ada ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin. Sambil kata persembahan dijalankan, kita angkat satu pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagiku.
setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padamu. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Ya, pada pagi hari ini kita akan menutup seluruh rangkaian ibadah kita. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian mengatakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Allah yang setia, Allah yang menghukum dosa dan kesalahan, tetapi Allah juga yang menyembuhkan dan memulihkan. Kami bersyukur oleh karena Engkau Allah yang setia, yang mengasihi umat-Mu dengan kasih yang kekal, dan kasih-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dengan kasih yang Kau sudah berikan pada kami, Tuhan tolonglah kami, untuk kami selalu setia mengasihi-Mu Tuhan, hidup takut akan Tuhan, setia beribadah dan melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan sudah memimpin, menyertai, menolong dan memberkati kami dalam ibadah pada pagi hari ini. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau layak menerima itu semua. Kami juga bersyukur Bapa di surga, untuk kebaikan, kasih, dan kemurahan-Mu atas hamba-Mu Ibu Betty Uyarta Simatupang yang berulang tahun tanggal 21 November. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Doa kami kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, memberikan kesehatan, kekuatan, dan juga dalam pelayanan pekerjaan Tuhan bersama gereja-Mu di tempat ini. Dan Tuhan juga menolong sebagai seorang istri dan juga sebagai seorang ibu di tengah-tengah keluarga. Tuhan juga memberkati. Berkati suami, berkati anak-anak, dan peliharakanlah mereka dalam kasih dan kemurahan-Mu, agar mereka menjadi keluarga yang sungguh mengasihi Tuhan, hidup takut akan Tuhan. Hamba berdoa juga untuk seluruh jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bapa berkatilah mereka, Bapa peliharakanlah mereka dalam kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Pakailah mereka sebagai Allah di tangan-Mu Tuhan, untuk menyatakan kasih dan kemuliaan-Mu Tuhan. Perbuatan-Mu yang ajaib, kami nyanyikan, kami wartakan kepada dunia ini, bahwa Allah sudah hadir di tengah-tengah dunia ini, dalam wujud manusia sejati, itulah Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin sertailah dalam perjalanan pulang. Dan sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami mohon Tuhan memberkati kami semua. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan penuh sukacita, akanlah hatimu kepada Tuhan, dan terima berkat yang datangnya dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk untuk mengambil saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian.